kalau lagi sama anak-anak nih, aduh mau ngapain lagi nih ya sama anak-anak nih ya, mau ngapain lagi nih ya, main apa lagi nih, ngoprek apa lagi nih. Kayaknya kalau bareng anak-anak tuh pengennya idenya tuh ada aja terus gitu ya, supaya anak-anak nih nggak bosen, terutama kalau lagi weekend gini ya. Wah, ini ada chat masuk juga nih, sambil dibacain dulu ya Bu. Nih, ini ada Mbak Veronica dari Makassar. Halo Mbak Veronica, gimana nih di Makassar? Cuacanya mudah-mudahan juga lagi bersahabat ya nih. Ada Mbak Fitri di Lombok. Alhamdulillah Lombok cerah. Aduh, kalau ngebayangin Lombok nih langsung inget pantainya nih ya. Kemudian ada dari Bu Nori. Pagi, salam kenal ibu-ibu semua. Salam kenal dari Mbak Anissa Ayu. Di Bekasi cerah Mbak, tapi masih ketutup polusi. Waduh, ya aduh nih mudah-mudahan nih masalah polusi ini segera teratasi juga ya. Nih kemudian, oh nih Makassar panas. Sama nih ya. Nah, dan di Jogja nih juga, wah cerah, mantap deh. Oke, nah Ibu dan Sister nih ngomongin soal akhir pekan nih ya, membersamai anak-anak. Ini topik kita hari ini nih di sharing keilmuan pagi ini nih relate banget nih Bu. Ya, yaitu mudahnya membersamai anak dengan filosofi Montessori nih. Ini kayaknya kalau kita dengar kata Montessori nih, ini bukan pertama kali ya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga udah pernah atau sering mendengar nih ya. Karena saya pun udah sering banget nih dengar tentang Montessori nih ya. Cuma memang belum pernah benar-benar mendalami. Nah, ini pas banget hari ini kita lagi kedatangan seorang ibu ya, seorang Mbak ya, ibu dan sister juga ya dari komunitas kita ini ya. Ini telah mempelajari Montessori dan berkenan untuk berbagi ilmunya dengan kita semua pada pagi hari ini. Ya, ini saya mau bacain singkat dulu nih ya. eh, CV dari beliau nih ya. Ini beliau adalah seorang pembelajar yang memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan ya, terutama pendidikan anak usia dini ya. Oh, ini ditampilkan ya ini, boleh ya? Sambil kita baca bersama-sama nih ya. Nih, senang belajar, punya rasa ingin tahu yang tinggi, serta gemar mengobservasi dan menganalisis situasi. Waduh, ini mantep banget nih ya. Memiliki ketertarikan dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini tadi sudah dibacakan, mampu mengorganisasi dan mengolah data dari hasil observasi. Pribadi yang tekun, mencintai kerapian, dan senang bekerja dengan anak-anak. Waduh, luar biasa nih ya, Mbak Sinta Nastiti nih ya. Nih, kemudian nih boleh nih dibaca sedikit ya. Rekam edukasinya nih ya, pernah S1 Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 November, kemudian lanjut S2 Manajemen Bisnis Konsentrasi Bisnis Keluarga di Universitas Ciputra, kemudian telah menyelesaikan diploma Montessori di Sunshine Teachers Training, kemudian ambil lagi nih diploma Montessori lagi di Academy of Montessori ini masih berjalan hingga sekarang ya. Kemudian pernah juga mengikuti training dan kursus di ini University of Queensland Australia, Introduction to Developmental Psychology, kemudian mengambil Advanced Positive Discipline di Good Enough Parents, dan juga yang terbaru nih ada Child Development Behavior and Mental Health di Stanford University. Aduh, ini keren banget nih Mbak ya. Aduh, ini nggak sabar banget deh pengen denger sharingnya nih ya. Kemudian juga pernah bekerja ya dulu menjadi Manager of Operation Support Development di PT Delta Anugrah Bahari Nusantara ya. Kemudian juga yang terbaru nih ya menjadi Montessori Trainer ya pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Aduh, luar biasa banget nih Ibu dan Sister. Boleh ya nih kita beri tepuk tangan yang meriah dan kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Ini dia Mbak Sinta Nastiti. Halo, hai Mbak. Selamat Halo, pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak, gimana Halo, kabarnya ini nih Mbak aku Sinta? nyadet-nyadet nggak ya? Eh, Oke, nggak apa-apa Mbak. Ini tadi sempat agak Putus-putus nggak aku ngadat-ngadat. nih? Iya, ini tadi sempat agak putus-putus. Oke. Nah, tapi ini kayak udah mulai lancar nih. Iya, semoga ke depannya baik aja ya. Iya, iya, oke. Oke, aduh nih Mbak Sinta nih Thank you Mbak makasih banget Distia. nih. Selamat pagi. Makasih banget udah hadir nih pagi hari ini. Apa kabar nih Mbak Sinta? Lagi sibuk apa? Baik, Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk. Kemarin tuh baru beres ngurus akreditasi.
di Academy of Montessori. Ah, Terus luar biasa. habis itu udah sih paling ya mengikuti alur dari Academy of Montessori itu, eh, berbagai meeting, berbagai kelas, terus insya Allah dalam beberapa bulan ke depan mau magang gitu karena Oh, emang salah satu apa ya, ketentuan dari Academy of Montessori-nya gitu. Terus juga eh, sekarang lagi sibuk di LBI juga, lagi wah. mau apa lagi jadi ketua acara nih di Grand Talk Show Ibu Back to School ya, sekalian Wah. promosi event LBI lah ya. Mantap, mantap. Oke, siap. Kalau gitu nih, teman-teman nih udah nggak sabar nih, Bu dan Sister yang di sini. Yuk, mari bersama kita simak pemaparan dari Mbak Sinta Nastiti tentang mudahnya membersamai anak dengan filosofi Montessori. Silakan, Mbak Sinta. Thank you Mbak Distia. Halo, selamat pagi Ibu dan Sister semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di sharing keilmuan bersama Lab Belajar Ibu hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Sebentar ya, mungkin saya share screen sekalian aja ya. Tunggu. Apakah sudah terlihat? Oke, ini saya gedein dulu ya. Sorry, ini kelihatannya gimana ya? Aku kok nggak bisa lihat share screenku sendiri. Di saya udah kelihatan, Mbak Sinta. Cuma memang nggak full screen ya. Nah, ini lebih besar nih kelihatannya. Oke, Nah, ini aku begini ya. mantap. Oke, Mantap. Oke. silakan. Jadi saya izin memperkenalkan diri dulu. Waduh, wajah saya besar banget. Jadi perkenalkan perkenalkan Ibu dan Sister, saya Sinta Nastiti, biasa dipanggil Sinta. Ini ada @sintanastiti ini Instagram saya ya. Siapa tahu ada yang mau bersilaturahmi gitu dengan saya boleh. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya punya satu orang anak, usianya 4 tahun. Dan saya adalah arek Surabaya ya. Jadi kalau misalnya nanti di depan ini nanti kita teman-teman dengar saya medok-medok dikit ya, mohon dimaafkan ya karena emang susah gitu untuk menghilangkannya. Jadi ya itu adalah profil singkat saya karena tadi sudah disebutkan ya profil lengkapnya sama Mbak Distia. Terima kasih Mbak Distia. Lengkap banget satu CV dibacain. Oke. Jadi ini kira-kira materi kita hari ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tema kita hari ini adalah mudahnya membersamai anak dengan filosofi Montessori. Kenapa sih judulnya seperti itu gitu? Karena kebanyakan orang itu kan mereka sudah mengenal ya metode Montessori, maksudnya sudah mendengar dan banyak banget disebutkan oleh akun-akun parenting, kemudian akun di Pinterest, di Instagram itu banyak banget orang yang upload tentang Montessori kayak gitu. Tapi banyak banget orang yang masih belum memahami gitu sebenarnya Montessori itu apa sih dan kenapa sih ada metode Montessori gitu. Jadi hari ini saya akan memberikan beberapa penjelasan gitu ya. Yang pertama tentang sejarah Montessori, lalu apa sih filosofi Montessori itu, kemudian gimana caranya mengaplikasikan filosofi Montessori di rumah, lalu nanti lanjut Q&A dan discussion. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya masih ini ya, fresh graduate ya. Kalau dari diploma kan saya lulusnya akhir 2022 kemarin. Jadi sebetulnya juga belum banyak hal yang saya kerjakan gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mengaplikasikan yang saya dapatkan itu melalui trial and error. Banyak banget hal-hal yang saya pelajari gitu ya selama mengaplikasikan itu. Tapi insya Allah ya hari ini saya akan bercerita tentang filosofi Montessori ini dan bagaimana saya membersamai anak dengan filosofi Montessori. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk ibu dan sister semua hari ini. Amin. Oke, ini masuk ke sejarah ya. Jadi, kenapa sih saya harus menyampaikan sejarah Montessori? Tadi sudah saya bilang karena supaya kita mengenal metode ini lebih dalam gitu. Karena banyak banget orang yang penasaran gitu. Kenapa sih ada metode Montessori? Awalnya gimana sih? Nah, ini akan saya ceritakan sedikit gitu ya.
Oke. Nah, ini adalah siapakah Dokter Maria Montessori. Kira-kira nanti yang akan saya jelaskan adalah tentang latar belakang beliau, kemudian adalah sejarah penggagasan metode Montessori. Ini saya slide-slide gini karena, oke, nggak apa ya, saya slide-slide gini ya, dari Canva. Oke. Em, jadi siapakah Dokter Maria Montessori gitu ya? Jadi ini adalah summary singkat gitu dari profil beliau. Beliau ini adalah seorang dokter wanita pertama di Italia. Emang beliau adalah kelahiran Italia ya, dan merupakan dokter wanita pertama di sana. Beliau adalah penggagas metode Montessori yang metode ini itu didasarkan pada penelitian dan pengamatan ilmiah. Dan beliau juga adalah pendiri dari Casa de Bambini, yaitu rumah Montessori pertama untuk anak-anak di Italia. Dan beliau bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Oke, ini adalah sejarahnya ya. Sejarah, kita mulai bahas sejarahnya. Jadi dulu karena beliau adalah dokter wanita pertama, kemudian mereka pasti dokter-dokter itu melalui internship gitu ya, atau magang. Nah, Dokter Maria Montessori ini bekerja sebagai asisten dokter di rumah sakit khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada yang bilang ini rumah sakit, ada yang bilang juga ini rumah aja, rumah yang memang menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ya kita anggap ini rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit ini suatu hari anak-anak ini tuh makan siang gitu ya. Anak-anak ini makan siang di aula, lalu Dokter Maria Montessori ini memperhatikan ternyata anak-anak berkebutuhan khusus ini terlihat sedang memungut remah-remah makanan. Terus mereka memainkan remah-remahnya itu di tangan, terus memainkannya di tanah, diremes-remes. Dokter Montessori akhirnya kayak bingung gitu, kenapa anak-anak ini melakukan hal tersebut gitu ya. Lalu ada satu staf rumah sakit itu bilang, ya biasalah bocil-bocil ini nggak bisa diatur, mereka emang kayak gitu, sukanya main-main, bukannya makan malah main-main di makanan gitu. Tapi Dokter Maria Montessori merasa kayaknya nggak mungkin kalau mereka cuma main-main, ini pasti ada sebabnya gitu loh, kenapa mereka melakukan itu. Akhirnya setelah Dokter Maria Montessori mengobservasi, ternyata anak-anak ABK tersebut mereka tuh membutuhkan latihan dan stimulasi pada indranya gitu loh. Jadi ternyata mereka tuh melakukan itu karena mereka tuh emang punya keinginan alami gitu untuk ya mencoba-coba gitu. Dan karena tidak ada stimulus yang tersedia, akhirnya mereka menggunakan apa yang ada di depan mereka, yaitu makanan. Seperti itu. Jadi ini simply karena mereka memang sedang mengembangkan indera mereka. Nah, ini ada satu quotes dari Maria Montessori. First, the education of the sense, then the education of the intellect. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita itu harus melalui indera kita. Dan ini yang perlu kita lakukan juga kepada anak-anak. Jadi kita tuh nggak bisa hanya berbicara, kemudian menjelaskan, terus berharap mereka bakalan ngerti gitu. Kita tuh harus membiarkan mereka untuk mencoba sendiri gitu, atau mengalami dengan indera mereka. Contohnya adalah kalau misalnya kita pengen ngasih tahu ke anak kalau itu panas, misalnya air itu panas atau air itu dingin gitu. Kalau mereka nggak cobain, maksudnya nggak megang air tersebut, mereka nggak akan tahu kalau air itu namanya dingin atau air itu sedang panas gitu. Karena mereka nggak, kalau kita cuma bilang aja nggak akan masuk gitu ke pikiran mereka. Atau misalnya kita bilang kue itu manis, tapi kita cuma bilang aja, tidak membuat mereka mencoba makanan tersebut atau mencoba kue itu. Jadi mereka nggak akan punya persepsi kalau oh ternyata rasa manis itu seperti ini kayak gitu. Jadi ya itu tadi, the education of the sense dan the education of the intellect. Nah, ini yang menarik nih. Banyak banget orang yang penasaran dengan rumah Montessori yang pertama gitu ya. Jadi suatu hari, beberapa tahun fast forward setelah beliau internship di rumah sakit ABK tadi, pemerintah Italia itu memanggil Maria Montessori untuk pergi ke San Lorenzo, sebuah kota namanya San Lorenzo. Jadi di San Lorenzo itu ada sebuah pabrik ya, dan di sekitar pabrik itu ada perumahan gitu ya, atau perkampungan yang dihuni oleh para buruh pabrik. Nah, pemerintah ini memiliki concern kalau anak-anak buruh pabrik ini
itu kalau misalnya siang hari waktu orang tuanya kerja di pabrik itu tidak bisa diem gitu. Maksudnya mereka membuat keonaran, membuat keributan karena ya anak-anak ini nggak ada kegiatan gitu. Jadi mereka nggak ngerti mau ngapain. Akhirnya karena tidak ada yang mendampingi juga gitu. Akhirnya mereka ya jadi berbuat keonaran dan segala macam. Lalu Dokter Maria Montessori ini diutus ke sana untuk uh, memperbaiki gitu ya, atau untuk mendampingi anak-anak ini. Kemudian beliau mendirikan Casa de Bambini sebagai rumah gitu ya, rumah Montessori pertama di dunia dan menjadi rumah pula bagi anak-anak buruh pabrik ini. Dan Maria Montessori di sana merancang kegiatan yang bisa mendukung perkembangan alami mereka dan juga menumbuhkan inner teacher dan auto education. Nah, seperti apa kira-kira kegiatannya? Oke, ini adalah kegiatan yang ada di Casa de Bambini waktu itu ya di tahun 1907. Jadi kita lihat di sini kegiatannya itu sebetulnya kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini ya, kegiatannya itu adalah nyiram tanaman. Kemudian menggali tanah. Ini mungkin menggali tanah karena mereka mau nanam sesuatu gitu ya. Terus yang di sebelah kiri ini mereka lagi bukan main, mereka lagi bekerja dengan terminologi card atau kartu terminologi. Mungkin kalau bahasa gampangnya ini kayak flashcard gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kegiatannya tuh kayak orang main kan, maksudnya kayak orang melakukan kegiatan sehari-hari, kayak orang main. Tapi sebetulnya anak-anak ini itu sedang belajar gitu loh. Banyak hal-hal yang mereka pelajari, banyak kemampuan atau skill-skill yang dipelajari dari bermain flashcard atau terminologi card ini misalnya, atau dengan menyiram tanaman ini misalnya, dengan menggali tanah gitu ya. Itu semua tuh ada skill-skill yang sebetulnya lagi dibentuk oleh anak-anak ini. Dan itu terjadi secara tidak sadar. Dari situlah akhirnya di tempat inilah Dr. Maria Montessori mengembangkan metode Montessori, dan dari tempat ini pula Dr. Maria Montessori menciptakan material-material Montessori seperti yang mungkin Ibu dan Sister lihat di sosial media gitu ya, di Instagram, di Pinterest. Jadi ada yang misalnya Pink Tower atau apa, semuanya itu dibuat di Casa de Bambini ini. Dan yang uniknya adalah kalau sekarang kita lihat sekolah Montessori itu biasanya kan mahal gitu ya. Biasanya mungkin kalau misalnya kita nggak punya duit nggak bisa nyekolin anak di sekolah Montessori. Kalau sekarang kan kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di sejarahnya, Maria Montessori itu tuh bukan mengambil orang-orang kaya gitu untuk sekolah di sekolah Montessori, tapi justru Montessori itu berawal dari mereka yang tidak memiliki apa ya, privilege gitu. Jadi ini anak-anak buruh pabrik gitu. Tapi mereka berhasil mengembangkan potensi mereka, dan ya akhirnya terciptalah metode Montessori di sini. Oke, ini aku zoom out sedikit. Oke, jadi ya itulah tujuan pembelajaran Montessori ya. Tujuan pembelajaran Montessori itu kalau dari yang diciptakan oleh Maria Montessori tadi, sebetulnya adalah untuk mengembangkan bawaan atau potensi utama anak secara maksimal, kemudian untuk mengembangkan sikap positif terhadap belajar, lalu untuk mengembangkan perilaku yang dapat diterima secara sosial, dan untuk mengembangkan rasa percaya diri juga yang tinggi, kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa ingin tahu, lalu membangun konsentrasi dan keterampilan hidup, kemudian untuk mengajarkan kepada anak cara belajar yang efektif dan optimal, dan juga mendorong disiplin dan rasa ketertiban. Nah, tujuan-tujuan ini itu apa ya, kita tuh harus mengetahui gitu loh, gimana sih caranya supaya tujuan-tujuan pembelajaran Montessori ini yang ada ini nih bisa tercapai gitu. Pasti kan kalau kita punya tujuan, kita harus punya tindakan gitu supaya tujuan ini tercapai. Nah, kita akan masuk ke ya ini materi selanjutnya, karena tadi kan sejarah ya, sejarahnya seperti itu. Lalu kita masuk ke filosofi Montessori. Oke, jadi filosofi Montessori itu sebetulnya kenapa sih harus dijelaskan di awal gitu ya? Kenapa kita itu sebenarnya untuk anak-anak yang sudah belajar Montessori, untuk orang-orang yang sudah belajar Montessori, itu akhirnya menyadari bahwa sebelum kita mengajarkan kepada anak tentang
material Montessori gitu ya. Misalnya kita mau beliin material apa atau kita mau beli kita harus menyiapkan material apa di rumah tentang Montessori, kita harus menyiapkan aktivitas apa. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang apa sih filosofi Montessori itu. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan ada panah-panah ini ya, ada child, adult, environment dan juga panah-panahnya yang bolak-balik gitu ya. Ini sebetulnya maksudnya adalah karena ketiga hal ini itu saling berhubungan gitu, baik anak kepada orang dewasa kepada environment dan seterusnya gitu ya. Ini tuh semuanya saling berhubungan. Dan intinya adalah kita sebelum masuk ke membeli material atau masuk untuk memikirkan aktivitas apa yang mau kita berikan ke anak, kita harus ngerti dulu nih filosofinya apa gitu. Jadi kita akan membahas itu satu persatu. Oke, jadi ini adalah elemen yang pertama. Elemen yang pertama adalah anak. Nah, di sini kita harus bisa menjawab gitu ya pertanyaan berikut. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri anak? Kemudian gimana sih caranya anak-anak ini belajar dan berkembang? Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita ngerti dulu nih jawabannya. Harus kita cari dulu nih jawabannya supaya kita itu tidak salah gitu loh dalam mendampingi anak kita gitu. Next. Jadi Maria Montessori itu punya quote, beliau pernah berkata, the goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. Jadi tujuan dari pendidikan anak usia dini itu harus bisa mengaktifkan keinginan alami anak untuk belajar. Nah, keinginan alami anak untuk belajar itu maksudnya kayak gimana ya? Ya, ini. Tara, keinginan alami anak untuk belajar itu adalah berarti setiap anak kita tuh harus percaya, bahwa setiap anak itu memiliki inner teacher dalam dirinya. Jadi kita harus percaya bahwa mereka itu bisa menjadi guru bagi diri mereka sendiri. Karena terkadang kita sebagai orang tua itu kan gemes ya, kayak pengen ngasih-ngasih banyak hal gitu, banyak memberikan banyak material, banyak mainan, banyak apa ya perintah-perintah gitu ya untuk biar anak-anak ini belajar gitu. Padahal sebetulnya setiap anak ini itu mereka tuh punya inner teacher gitu dalam dirinya. Mereka bisa mengajari diri mereka sendiri gitu. Dan dari mana sih mereka bisa memaksimalkan inner teacher dalam diri mereka? Mereka itu belajar secara alami melalui lingkungannya. Seperti itu. Jadi mereka belajar secara alami melalui lingkungannya dan yang paling penting adalah supaya anak-anak ini maksimal gitu ya dalam belajar melalui lingkungannya, kita harus bisa follow the child. Follow the child ini adalah salah satu terminologi yang cukup populer ya di Montessori gitu. Jadi follow the child ini mengikuti anak ini dalam arti kita mengikuti ketertarikan anak. Jadi anak mau belajar apa itu kita lihat dari ketertarikannya gitu. Jadi misalnya anak ini terlihat seperti lagi tertarik sama suara gitu. Maka kita ya ikutin aja gitu anak-anak tersebut memang mau belajar tentang suara-suara. Kita berikan banyak aktivitas yang berhubungan dengan suara-suara kayak gitu. Namun eh, yang perlu kita garis bawahi adalah tidak 100% kita mengikuti apa yang anak lakukan. Maksudnya gini, kita tidak perlu 100% untuk mengikuti apa yang anak inginkan kayak gitu ya. Jadi anak-anak ini diberikan kebebasan, iya, tapi kita juga harus memberikan batasan. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar freedom within limits, nah ini adalah maksudnya seperti itu. Jadi freedom within limits itu anak-anak diberikan kebebasan, mereka tertarik mau belajar apa silahkan, tapi tetap kita memberikan boundaries atau ya limitasi gitu ya terhadap hal tersebut. Batasan yang dimaksud adalah ketika misalnya anak-anak ini melakukan sebuah aktivitas, pastikan aktivitas tersebut tidak membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan batasan dengan mengajarkan ground rules. Ground rules itu adalah aturan dasar. Contoh, misalnya ketika kita berada di sebuah ruangan gitu ya, teman-teman mengajak ibu dan suster mengajak anak-anak ke dalam suatu ruangan, kemudian
kita pastikan kita berikan batasan kepada mereka. Boleh kita bermain di sini, tapi tolong berjalan. Caranya berjalan seperti ini. Jadi kita berikan rules-nya dari awal, sehingga mereka tidak akan berlari-lari di dalam ruangan tersebut, dan kalau misalnya lari-lari, bisa membahayakan orang lain. Contohnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan batasan tersebut supaya anak-anak ini jadi pribadi yang bertanggung jawab. Mereka jadi lebih disiplin gitu terhadap diri mereka sendiri. Seperti itu ya. Dan kemudian memahami unconscious mind dan conscious mind. Oke, jadi keinginan alami untuk belajar itu kita akan bisa memahami bahwa setiap anak itu di usia 0 sampai 3 tahun itu tuh mereka sedang dalam fase unconscious mind, dan untuk anak-anak yang usia 3 sampai 6 tahun mereka masih dalam fase conscious mind. Dan ini sangat-sangat perlu kita ketahui ya, supaya kita tahu gimana sih cara anak-anak ini belajar kayak gitu. Nah, ini ada quote lagi, saya banyak banget ngasih quote gitu. Jadi menurut Maria Montessori, in early years education, we must consider that the child is the curriculum. So let's trust their inner teacher. Jadi di awal-awal pendidikan, awal usia dini ini, kita tuh harus bisa percaya gitu ya. Kalau kurikulumnya ini tuh adalah anak itu sendiri. Jadi anak adalah kurikulumnya. Jadi kita harus sangat-sangat percaya pada inner teacher mereka. Seperti itu. Oke, next sebentar ya. Sepertinya saya stop. Sebentar aja sebentar ya. Misi. Oke, nggak apa-apa Mbak Sinta. Nih sambil aku sapa ibu-ibu lain ya. Bu Sis, nih sambil saya bacain ya, ada pesan di kolom chat ya. Bu Sis yang di tengah presentasi nanti ada pertanyaan, boleh langsung di drop pertanyaannya di kolom chat ya. Atau nanti kalau mau nanya langsung ke Mbak Sinta juga bisa raise hand waktu sesi Q&A ya. Nah, ini Mbak Sinta nih mau share sesuatu lagi nih sambil kita tunggu ya. Nih, aduh luar biasa nih. Pemirsa kita udah nyampe 25.000 nih Mbak Sinta nih. Wah, oke. Oke, Kita tunggu sebentar ya aja. soalnya kelihatan nggak ya share-nya? Ini di tempat saya sih lagi loading nih Mbak. Masih Kenapa ya? loading kayaknya. Hmm, nggak apa-apa Mbak, ditunggu aja. Nah, Nah, ini ini muncul nih muncul. ada tulisan The Absorbent Mind, betul? Betul. Oke. Nah, oke. Mari kita lanjut. Oke, maaf ya tadi ada sedikit sedikit kesalahan teknis. Jadi, oke. Kalau teman-teman lihat di sini nih, kalau lihat teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar yang sering kita lihat atau benda yang sering kita lihat di dapur, ya kan? Kita ada sering lihat benda ini di dapur. Boleh tulis di kolom chat ini bendanya apa? Mungkin teman-teman tidak tahu ini namanya apa. Ntar ada yang jawab SpongeBob lagi. Ya, busa cuci piring atau biasa kita bilang spons ya. Nah, ini tuh benda ini nih sering banget dibahas di akun-akun sosmed parenting atau akun-akun parenting ya, atau di webinar parenting gitu. Jadi anak itu bagaikan sebuah spons gitu kan. Orang-orang tuh banyak banget yang bilang kayak gitu. Jadi anak itu bagaikan sebuah spons di absorbent mind. Mereka itu bisa menyerap apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka pegang, gitu ya. Semuanya itu dimasukkan ke dalam pikiran mereka, dan itu semua dilakukan effortless tanpa ada usaha yang besar, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, kita ibaratkan spons ini itu adalah anak-anak. Kemudian yang di bawah ini adalah air. Air ini adalah lingkungannya. Kalau misalnya kita itu menempatkan spons di air yang bersih, maka spons itu akan tetap bersih. Karena yang diserap adalah air yang bersih. Tetapi kalau misalnya kita menempatkan spons ini di air yang keruh, air yang kotor, air yang warnanya udah nggak karu-karuan, maka itu akan sponsnya akan menjadi berwarna keruh juga gitu ya.
Nah, ini kita ibaratkan sebagai anak dan lingkungan tadi ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya kita menempatkan anak kita di lingkungan yang baik, maka anak kita juga akan menjadi anak yang baik gitu. Lalu kalau misalnya kita menempatkan anak kita di lingkungan yang kurang kondusif, yang kurang baik atau kurang pengawasan, maka bisa jadi anak-anak akan menyerap gitu apa yang mereka lihat di lingkungan tersebut. Jadi seperti itu, anak belajar apapun tanpa menyadari apa yang mereka pelajari. Mereka tuh bisa belajar dengan cara yang sangat unik, terutama untuk anak-anak yang usia 0 sampai 6 tahun ya. Mereka itu belajar melalui indera mereka seperti yang tadi udah saya sebutin. Mereka belajar menggunakan indera seperti spons yang menyerap apa yang ada di lingkungannya. Dan di absorbent mind ini penting banget karena merupakan fondasi hidup manusia dan ini terjadi hanya di 6 tahun pertama kehidupan seorang anak. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati banget di usia 0 sampai 6 tahun ini. Kita harus bisa memberikan lingkungan yang baik gitu supaya mereka menyerap hal-hal yang baik juga. Oke, next ini adalah the absorbent mind, kemudian ada unconscious mind dan conscious mind. Nah, hubungannya apa ya gitu ya. Jadi di absorbent mind ini itu terdiri dari dua fase, yaitu unconscious mind dan conscious mind. Dan ini adalah pembagian usianya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini penjelasan lengkapnya. Jadi di usia 0 sampai 3 tahun, mereka itu berada di fase namanya unconscious mind. Mereka akan menyerap apapun, benar-benar apapun. Jadi di saat ini mereka itu sebenarnya kan mulai ini ya, mengembangkan kontrol motorik mereka seperti mengangkat kepala, kemudian merangkak, berjalan, dan itu sebetulnya membantu mereka gitu ya untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. Jadi mereka mengeksplorasi mereka dengan dengan yang melakukan hal-hal tadi ya, mengangkat kepala, merangkak, berjalan begitu. Dan itu juga eksplorasi itu juga bisa membuat mereka gitu untuk mengenal dunia yang mereka tinggalin ini. Ini ada siapa aja di sini di rumah, ada kegiatan apa, ada suara apa, itu mereka bisa mengeksplorasi itu dengan bergerak gitu ya. Lalu kalau misalnya ini kata Dr. Maria Montessori itu ya, Dr. Maria Montessori itu pernah bilang kalau anak usia 0 sampai 3 tahun itu sebetulnya mau ditempatin dimanapun, di tempat misalnya kayak gunung, di pantai, di desa, di kota, semua anak-anak itu tetap akan berkembang secara alami gitu kan, mereka tetap akan merangkak, tetap akan berjalan kayak gitu. Tapi yang membedakan adalah stimulusnya gitu loh. Jadi lingkungannya itu memberikan stimulus yang seperti apa. Karena anak itu paling banyak merespon rangsangan dari orang lain. Kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu banyak merespon dari rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Maka dari itu sebagai orang dewasa, kita harus benar-benar berhati-hati dalam menyiapkan lingkungan untuk anak-anak usia 0 sampai 3 tahun karena di masa inilah 3 tahun pertama inilah anak-anak ini akan membentuk kepribadiannya. Jadi kepribadian seorang anak itu akan terbentuk di 3 tahun pertama kehidupan. Karena yaitu dia menyerap semua secara effortless gitu. Benar-benar harus berhati-hati banget di fase ini. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, mereka itu sudah mulai menyerap secara sadar gitu ya. Mereka sudah mulai belajar secara sadar. Mereka sudah mulai punya memori, mereka sudah mulai punya keinginan gitu ya. Mereka mulai bisa menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Makanya di usia 3 tahun biasanya anak-anak tuh udah mulai suka nanya-nanya gitu ya. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Ini kenapa kok bisa kayak gitu ya. Itu karena mereka emang sedang menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Mereka pengen tahu ini sebenarnya apa sih yang terjadi kayak gitu. Dan kemudian ketika mereka menemukan eh, jawaban itu kayak mereka tuh semacam punya lampu di sini kayak aha gitu. Kalau kita sebutnya tuh aha moment. Jadi mereka tuh menemukan aha moment itu mereka akan sangat senang gitu ketika mereka berhasil menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Dan itu bisa terjadi kalau kita sebagai orang dewasa yang di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut memang bisa memberikan stimulus atau jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan oleh anak itu.
Dan kalau misalnya mereka berhasil menemukan jawabannya, mereka akan punya apa ya? Mereka akan punya pengalaman belajar yang menyenangkan gitu, sehingga mereka akan pengen cari tahu lagi, mereka akan belajar lagi lebih lanjut, mereka akan terus menerus belajar, dan itu memang kembali lagi peran kita sebagai orang dewasa yang di sekitarnya itu sangat penting di sini. Kalau misalnya anak kita nanya terus kita nggak tahu lah, nggak tahu, mereka nggak akan punya keinginan untuk belajar lagi gitu loh. Karena males nanti ibuku atau ayahku nggak akan jawab. Akhirnya perkembangan yang harusnya mereka capai itu tidak bisa tercapai dengan maksimal gitu loh, karena kurangnya stimulus yang diberikan oleh lingkungan seperti itu. Nah, ini ada sebuah renungan ya, sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan supaya ibu-ibu dan sister di rumah ini bisa merenungkan, introspeksi gitu. Kira-kira apa aja sih yang anak kita serap dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Ini nggak usah dijawab di sini, tapi buat renungan aja ya. Ini karena juga saya juga sebagai orang tua juga sering banget merenungkan hal ini. Kenapa? dengan dengan kita menjawab pertanyaan ini, kita tuh bisa berintrospeksi gitu. Apakah kita sudah menyiapkan lingkungan yang bagus untuk anak kita? Apakah kita sudah menjadi role model yang baik untuk anak kita? Karena memang anak itu bakal menirukan apapun yang kita lakukan gitu. Karena tadi ya, kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi tentang anak itu belajar melalui indera, karena mereka tuh emang nggak bisa gitu cuman dibilangin doang, tapi mereka emang harus melihat dengan indera mereka, yaitu indera penglihatan. Oh, ternyata ibuku kalau melakukan ini seperti ini, kemudian oh ternyata ibuku seperti ini. Jadi kita menjadi role model yang baik atau belum ya selama ini. Jadi kita bisa mencoba untuk renungkan itu supaya kita bisa memastikan kalau anak kita memang melihat hal-hal yang baik setiap harinya seperti itu. Dan ini juga bukan hanya untuk ibunya aja, tapi untuk ayahnya, untuk misalnya mbak di rumah, ART gitu ya, atau siapapun yang ada di rumah itu juga perlu gitu untuk introspeksi diri tentang ini. Nah, oke, next ini adalah sensitive period. Mungkin ibu dan sister ada yang pernah dengar tentang sensitive period, ada yang belum pernah. Jadi periode sensitif atau sensitive period ini adalah periode ketika anak ini memiliki ketertarikan untuk belajar sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada tanpa ada paksaan gitu ya. Mereka tidak membutuhkan energi yang besar untuk belajar hal-hal ini. Keinginan untuk belajar ini juga datangnya dari diri mereka sendiri karena emang mereka lagi pengen aja gitu, mereka lagi sensitif terhadap hal-hal tersebut. Jadi di sini adalah periode yang memang sangat-sangat harus kita ketahui ya. Jadi ini benar-benar kalau misalnya kita mengetahui periode sensitif yang terjadi di anak gitu ya, kita akan bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan ya ini periode sensitif mereka. Jadi ada 6 ya periode sensitif itu. Ada kepekaan terhadap keteraturan. Contohnya itu adalah misalnya saya saya naruh vas itu di tengah meja. Lalu suatu hari saya mindahin vas itu bergeser ke kiri gitu. Kemudian anak saya notice, kenapa itu vasnya sekarang ada di kiri? Biasanya ada di tengah. Nah, itu adalah contoh dari kepekaan terhadap keteraturan. Karena dia biasanya melihat setiap harinya vas itu ada di tengah, terus tiba-tiba ada di kiri, itu kenapa gitu. Kemudian dia bertanya dan bertanya lalu memindahkan. Nah, itu tuh contoh dari kepekaan terhadap keteraturan. Karena biasanya gini kok sekarang gini gitu. Keteraturan tuh maksudnya seperti itu. Kemudian kepekaan terhadap gerak. Kepekaan terhadap gerak ini berarti kalau misalnya anak ini lagi nggak bisa diem banget ya, mereka lagi gerak mulu, lagi lari-lari mulu, benar-benar manjat, naik sofa, naik meja, naik apapun itu, kita tuh kadang-kadang pusing ya ngeliatnya. Tapi sebetulnya mungkin kita bisa memahami bahwa anak ini sedang sensitif gitu, sedang peka terhadap gerak. Jadi mereka tuh kayak lagi butuh mengeluarkan energinya untuk bergerak. Nah, ini termasuk kepekaan terhadap gerak. Kemudian eksplorasi menggunakan indera. Eksplorasi menggunakan indera ini ketika mereka berusaha untuk misalnya mencium bau-bauan, kemudian merasakan banyak rasa. Ketika mereka sedang tertarik kepada hal-hal tersebut, berarti mereka memang sedang sensitif dengan penggunaan indera-indera mereka.
mereka seperti itu. Kemudian kepekaan terhadap bahasa itu, kalau misalnya anak-anak ini mulai keluar hal-hal yang kata-kata yang misalnya tidak tidak kemarin tuh belum ada, sekarang udah ada gitu. Atau misalnya mereka lagi seneng merangkai huruf, atau mereka lagi seneng nulis gitu. Berarti mereka ini lagi sensitif banget terhadap bahasa. Karena mereka emang lagi pengen gitu. Dan setiap ada misalnya, kalau misalnya kita lihat di kulkas tuh kadang ada magnet ya, magnet magnet huruf-huruf gitu. Terus tiba-tiba mereka mainin magnet-magnet huruf itu disusun-susun. Nah, itu berarti mereka sedang sensitif terhadap bahasa gitu. Kemudian kepekaan terhadap benda kecil itu ketika mereka melihat benda-benda yang kecil yang kita sendiri nggak bisa lihat, atau kita nggak ngeh kalau ada benda kecil itu, tapi anak-anak itu ngeh. Contoh, pernah suatu hari di kasur saya tuh ada semut. Ada semut satu, warnanya hitam dan kecil banget. Saya nggak sadar kalau itu ada semut, tapi anak saya bilang di sebelah bunda ada semut. Semutnya warna hitam, hati-hati ya nanti digigit gitu. Saya bingung dong, semutnya dari sebelah mana, saya nggak lihat gitu. Ternyata ada kecil banget. Nah itu, jadi dia peka terhadap benda-benda kecil itu, berarti dia memang bisa notice gitu. Dan itu memang ada gitu periode sensitif untuk itu. Lalu kepekaan terhadap sosial itu biasanya mereka tuh lagi pengen bersosialisasi, mereka lagi pengen ngobrol sama orang, mereka lagi pengen main-main sama teman-temannya. Itu adalah kepekaan terhadap sosial. Nah, dari 6 periode sensitif ini ya, ketika anak sedang berada di periode sensitif tertentu, itu maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua yaitu tadi ya, memberikan stimulasinya, memberikan lingkungan yang tepat supaya keinginan anak untuk mengeksplor lingkungannya ini, untuk memenuhi sensitif periodnya ini terpenuhi. Jadi ini benar-benar sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita sebagai orang dewasa untuk mempersiapkan lingkungannya. Maka dari itu kita akan memasuki filosofi Montessori kedua, yaitu lingkungan yang dipersiapkan. Jadi lingkungan yang dipersiapkan ini tuh apa sih sebenarnya, dan bagaimana cara kita mempersiapkan lingkungan ini? Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi secara aman. Jadi kita memastikan bahwa apa yang kita siapkan di rumah contohnya ya, itu bisa diambil oleh anak secara aman, tidak terlalu tinggi. Kemudian barang-barang yang disiapkan bukan benda-benda yang tajam, itu maksudnya adalah eksplorasi mandiri secara aman. Kemudian kita menyediakan material yang dibutuhkan oleh anak. Jadi misalnya kita pengen menyiapkan pisau gitu ya, pisau misalnya biar mereka bisa motong pisang sendiri atau motong roti sendiri. Nah, yang kita siapkan adalah benda-benda yang tidak berbahaya untuk mereka gitu. Misalnya pisau yang berbahan kayu, atau ya boleh lah kalau plastik gitu. Jadi tidak yang dari pisau seperti yang biasanya kayak gitu. Kemudian menempatkan material di tempat yang mudah dicapai oleh anak supaya mereka tidak kesulitan untuk mengambil, jadi accessible gitu ya. Kemudian memastikan kondisi material tersebut dalam keadaan baik dan layak, dan menyediakan lingkungan yang rapi, mengundang, dan menyenangkan. Rapi, mengundang, dan menyenangkan ini dalam arti kita tuh menyiapkannya tidak langsung misalnya dalam rak gitu ya, nggak ditaruh-taruh aja brak bruk terus numpuk-numpuk apa piring apa numpuk-numpuk segala macam, nggak kayak gitu, tapi emang benar-benar kita siapin dengan rapi, kita susun dengan rapi, kita taruh dengan apa ya, nggak numpuk-numpuk. Itu tuh akan lebih membuat anak senang gitu untuk mendekati uh, lingkungannya itu atau rak tersebut. Jadi kita memang harus punya sense ya untuk menyiapkan yang rapi-rapi ini gimana ya gitu, tapi ini memang berguna untuk anak-anak. Nah, ini adalah gambaran dari lingkungan yang dipersiapkan, tapi mungkin ini situasinya kalau di sekolah ya. Apakah kalau misalnya di rumah kita harus menyiapkan tempat yang kayak gini? Kayaknya enggak ya, karena saya pun juga nggak punya gitu tempat yang khusus kayak gini. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu tadi, kita harus membuat menyiapkan rak, atau at least rak ya, yang bisa dicapai oleh anak, yang bisa diakses gitu ya. Kemudian menyiapkan material yang menyiapkan peralatan yang aman untuk anak, terus disusun rapi, itu udah sangat lebih dari cukup. Kalau punya kayak gini boleh banget, tapi kalau misalnya nggak punya pun, kita cuma punya satu rak,
nggak masalah kan kita oke. Oke, jadi ini adalah material Montessori ya. Material Montessori ini sebenarnya memang yang terlihat di sosmed kan seperti ini ya materialnya. Tapi apakah kita memang harus menyiapkan material yang seperti ini kalau di rumah? Itu enggak. Sebenarnya nggak perlu. Tapi sebenarnya kenapa ya Montessori itu punya material atau terdapat material-material Montessori? Karena menurut Maria Montessori, anak-anak usia dini itu lebih efektif kalau belajar dengan memegang, merasakan, dan memanipulasi bentuk. Kemudian tangan yang digunakan untuk memegang, merasakan, dan memanipulasi bentuk itu bisa lebih cepat menyerap informasi untuk diteruskan ke otak. Dan karena barangnya itu memang benar-benar dipegang, barangnya konkret sesuai dengan yang aslinya gitu ya, membuat anak jadi lebih tertarik untuk belajar dan bermain. Dan kembali lagi, tidak harus menggunakan material Montessori, tapi tetap usahakan anak mengenal suatu konsep dengan benda yang konkret. Seperti kata Maria Montessori, what the hand does, the mind remembers. Nah, ini adalah elemen yang ketiga, yaitu orang dewasa atau pendampingnya. Kalau misalnya kita udah menyiapkan rak yang bagus nih, atau menyiapkan peralatan yang bagus nih, kitanya siap nggak ya sebagai orang dewasa yang mendampingi mereka? Lalu apa sih yang harus kita siapkan gitu? Nah, ini adalah sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi prepared adult gitu ya, atau orang dewasa yang memiliki at least pengetahuan gitu terhadap sesuatu yang ada di sini. Jadi kita harus bisa memberikan kebebasan dalam batasan, kemudian kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kemandirian mereka dan tanggung jawab mereka. Kita harus bisa menghargai dan menghormati anak-anak, dan kita harus bisa memiliki ketajaman pengamatan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini adalah tips dari mengaplikasikan filosofi Montessori di rumah. Jadi ada 5 ya, ada 5 tips gitu ya. Karena kenapa ada 5 tips ini? Nanti saya akan jelasin satu-satu dulu deh. Yang pertama adalah ciptakan koneksi positif dengan anak. Yang paling penting adalah dalam hubungan keluarga ya, antara ibu dan anak, ayah dengan anak, kita harus menciptakan koneksi positif dengan anak gitu ya. Kita harus bisa building trust dengan anak, kemudian kita bisa menerapkan positif disiplin. Mungkin teman-teman udah sering dengar positif disiplin. Positif disiplin itu seperti apa? Positif disiplin itu adalah ketika kita bisa saling menghormati antara anak dengan orang tua. Kemudian kita juga bisa memvalidasi emosi mereka. Misalnya mereka lagi marah atau lagi kesel gitu. Kita bukannya marah sama mereka karena mereka mengeluarkan emosi seperti itu, tapi kita memvalidasi. Kita memberikan pelukan contohnya, atau kita memberikan nama kepada emosi tersebut. Oh, kamu lagi sedih ya, kamu lagi marah ya, kamu lagi kesel ya. Kemudian kita biarkan anak supaya mereka mereda gitu. Dan setelah anak-anak itu emosinya mereda, kita set boundaries-nya. Misalnya contoh, anak-anak tadi kesel karena mereka habis mukul-mukulin tongkat ke kaca gitu. Kemudian kita pindahkan mereka ke tempat lain supaya mereka tidak memukul-mukul tongkat itu ke kaca. Terus mereka nangis nih, mereka marah nih, bingung, kenapa kok aku dipindahin gitu. Nah, itu kita bisa berkata bahwa oke, kamu boleh marah, kamu pasti sedih, kamu pasti kesel karena kamu tadi kita pindahkan ke sini, tapi memang kita apa ya, kata-katanya mungkin gini, kita bisa melakukan kegiatan lain gitu dengan tongkat ini. Instead of memukul-mukulkan di kaca, kita bisa melakukan hal lain. Coba kita cari apa ya hal yang bisa kita kerjakan dengan tongkat ini gitu. Jadi kita bisa set boundaries, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan gitu atau mencari solusi dari apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian yang kedua adalah tipsnya melakukan kegiatan keterampilan hidup sehari-hari. Ini yang paling penting. Karena banyak banget orang-orang itu yang menyiapkan material yang ribet gitu di rumah, kayak pin tower atau kayak apa ya yang banyak dipunya sama teman-teman orang tua biasanya pink tower atau knob cylinder atau apapun itu, tapi sebenarnya
dengan melakukan kegiatan sehari-hari itu udah sangat-sangat bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka kayak gitu. Jadi kalau di Montessori itu ada empat keterampilan hidup. Yang pertama adalah perkembangan keterampilan motorik, kemudian perawatan lingkungan, lalu perawatan diri dan tata krama dan sopan santun. Jadi contohnya misalnya gini, tanpa mereka sadari, ketika mereka sedang menyendok nasi ke piring, itu tuh mereka sedang melatih beberapa skill, yaitu contohnya adalah memegang sendok, memegang apa ya, sendok dari seperti ini, itu untuk melatih pincer grip mereka dan melatih otot di tangan, pergelangan tangan ini. Kemudian mereka menyendok dari kiri ke kanan, contohnya itu bisa melatih pergerakan mata dari kiri ke kanan, karena kita kalau membaca atau menulis dimulai dari kiri ke kanan, seperti itu. Kemudian contohnya lagi kalau misalnya kita menuangkan air gitu ya dari teko ke gelas gitu, maka kita juga akan mengajarkan anak kekuatan di sini, kekuatan tangan. Kemudian lagi-lagi ini belajar untuk persiapan menulis karena mereka megangkan seperti ini ya kadang-kadang ya. Nah itu tuh memang untuk melatih otot ini, otot untuk yang supaya mereka nanti kuat untuk menulis seperti itu. Jadi banyak banget kegiatan yang ada di rumah itu yang bisa sebenarnya mengembangkan skill-skill anak-anak gitu. Dan itu juga bisa untuk persiapan skill-skill yang dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Oke, ini next aja. Jadi ini ya, belajar itu bukan hanya tentang mengerjakan worksheet, bukan tentang duduk di meja, tapi bisa juga melakukan aktivitas sehari-hari itu juga bisa mengembangkan kemampuan anak dan menjadi fondasi untuk kehidupan selanjutnya. Nah, tips yang ketiga adalah melatih kemandirian anak dan memberikan kebebasan dalam batasan. Jadi yang penting adalah seperti yang tadi sudah saya bilang, kita harus memberikan lingkungan yang baik, yang aksesibel, yang bisa diakses oleh anak-anak, mengundang, maksudnya mengundang adalah yang menarik untuk anak-anak, sehingga mereka jadi lebih percaya diri gitu loh ketika mereka mau mengambil barang, aku bisa loh ngambil sendiri, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian ketika mereka bisa melakukannya sendiri, itu akan melatih kemandirian anak juga. Kemudian kalau misalnya mereka mau cuci piring kayak gini ya misalnya, terus mereka nggak nyampe gitu, kita bisa siapkan benda-benda yang membantu mereka. Contohnya adalah misalnya tangga, contohnya tangga kayu atau tangga IKEA gitu, itu bisa banget untuk membantu mereka seperti itu. Kemudian berguru kepada alam. Berguru kepada alam itu ketika mereka pergi keluar, anak-anak itu kan suka ya main di luar. Nah, ketika mereka main di luar, itu sebenarnya banyak banget hal yang mereka pelajari. Contohnya adalah ketika mereka lagi lihat daun gitu ya. Daun itu sebetulnya bisa banget kita memasukkan nilai-nilai Montessori di situ atau memasukkan pelajaran-pelajaran di situ. Contohnya adalah daun itu adalah bagian dari pohon. Jadi pohon ini terdiri dari ada daun, ada akar di dalam, ada batang, ada apalagi ya, pokoknya ranting gitu ya. Jadi kita bisa memberikan mereka pemahaman sambil berjalan di nature seperti itu. Kemudian yang kelima, tips yang kelima adalah orang tua sebagai pengamat atau observer. Pengamat ini adalah skill yang harus banget dimiliki oleh para orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa mengamati anak. Kenapa? Karena dengan kita bisa mengamati anak, kita peka sama apa yang terjadi ke anak, kita memahami apa yang sebenarnya lagi disukai oleh anak, kita akan bisa memberikan aktivitas atau mengajak anak untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka senangi. Karena kalau misalnya, ini seperti follow the child yang tadi udah saya jelasin, jadi kalau misalnya kita berhasil menjadi pengamat yang baik, maka kita akan bisa memberikan aktivitas yang tepat untuk anak-anak. Karena kalau misalnya nggak tepat nih, contoh, anak ini sebenarnya lagi seneng gambar, tapi kita yang tiap hari kita siapkan adalah peralatan untuk bikin kue, contohnya kayak gitu. Kan nggak nyambung, anak-anak ini lagi seneng gambar, tapi kok yang disiapin material yang buat bikin kue, contohnya kayak gitu. Itu kan nggak sesuai, dan itu yang harus kita jadikan pelajaran kalau orang tua itu harus bisa memahami apa sih yang lagi disenengin anak sekarang, apa sih yang lagi mereka lagi tertarik sama apa,
sekarang, terus apa sih yang lagi nggak mereka senengin, jadi kita bisa mengatur aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan pengamatan kita tersebut kayak gitu. Ah, sepertinya sudah selesai slide-nya. Mungkin kita bisa lanjut lewat uh, Q&A ya, Mbak Distia. Itu materi Oke, dari saya. terima kasih nih Mbak Sinta. Aduh, ini materinya menarik banget ya, Ibu dan Sister ya. Dari tadi saya ikut menyimak juga nih, ikut belajar juga. Jadi memang Montessori ini, kenapa kita juga jadi bisa lebih mudah membersamai anak-anak itu karena kita belajar untuk memahami anak-anak itu ya, Mbak Sinta ya. Jadi kita nggak yang melulu memaksa ego kita sebagai orang tua gitu dalam membersamai anak gitu ya. Nah, ini untuk Ibu dan Sister nih selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita boleh foto bersama dulu ya. Ini akan dibantu oleh Mbak Iza. Nah, ini boleh nih untuk Ibu dan Sister dibuka dulu nih eh, kameranya ya on cam. Kita foto bersama, kita abadikan sesi sharing pada pagi hari ini ya. Ini udah banyak banget. Aduh, tapi aku lagi pakai mukena. Nggak apa-apa dong. Mau pakai mukena, mau pakai apa lagi, boleh. Pakai helm juga nggak apa-apa ya. Boleh yuk, on cam yuk, ibu dan sister yuk. Nanti akan dipandu oleh Mbak Iza ya. Boleh dihitung Mbak Iza pada saat mau di capture. Oke, dari halaman pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, oke, yang lagi sekali lagi halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bu Si semua. Oke, terima kasih Mbak Iza. Aduh, senang banget nih. Oh, ada dari Mbak Nuhat Fun Learning. Maaf, aku baru gabung. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, senang sekali Mbak. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini juga terima kasih nih ibu-ibu nih. Ada 31.000 orang. Luar biasa. Oke, tadi kita sudah menyimak pemaparan seputar Montessori dari Mbak Sinta. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini dipersilakan bagi ibu dan sister yang mungkin punya pertanyaan seputar filosofi Montessori atau seputar membersamai anak sehari-hari. Kalau pakai cara Montessori ini gimana sih? Boleh ya? Boleh langsung raise hand mungkin ya, kita utamakan nih biar semakin asik nih sharingnya pagi hari ini. Atau kalau misalnya lagi ada yang, aduh lagi agak susah nih kalau mau raise hand, mau ngetik di kolom chat aja juga boleh nih. Ayo, silahkan Oke. bagi yang mau bertanya. Nah ini ada Mbak Afina nih dari Tangsel. Boleh, silakan Mbak Afina mau Halo bertanya. Mbak Dis dan Mbak Halo. Cinta, makasih banyak sharingnya ya, sangat mm, apa ya istilahnya sangat membuka wawasan terhadap filosofi Montessori. Nah Mbak Cinta, aku mau nanya, kan dulu pas Montessori itu bikin metode, belum ada nih zaman gadget seperti kita sekarang. Kalau Hmm. sekarang eh, penggunaan gadget dalam metode Montessori itu apakah ada aturan atau pakemnya atau karena mungkin bukan nature-nya anak-anak itu jadi nggak di apa istilahnya tidak dianjurkan sama sekali gitu sih Mbak mau nanya. Hmm. Langsung dijawab atau gimana Mbak Distia? Boleh Mbak Sinta mungkin langsung dijawab aja. Takutnya nanti keburu lupa. Oke, thank you Mbak Vina pertanyaannya. Jadi emang sebetulnya baik dari dokter anak pun juga sebetulnya tidak menganjurkan ya untuk gadget gitu. Dan memang Montessori tidak di di dalam Montessori penggunaan teknologi itu bukannya tidak diperbolehkan, tapi hanya sebagai pendamping. Karena yang diutamakan adalah hands-on learning semuanya. Jadi aktivitas yang memang benar-benar bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa didengar dengan maksudnya dengan suara alami gitu ya. Jadi memang yang diutamakan adalah penggunaan indera secara langsung yang memang hands-on.
memang megang, memang ngelihat langsung bendanya seperti apa, bukan lewat teknologi seperti gambar atau lewat gadget atau segala macam. Jadi kalau dibilang boleh, itu boleh, tapi ibaratnya kalau di skala 1 sampai 10 itu mungkin di ranking yang bawah-bawah aja gitu. Jadi kalau benar-benar emang benar-benar memang harus nggak ada sama sekali nih, nggak ada sama sekali itu ya itu oke lah boleh. Tapi kalau bisa, memang kita menyediakan peralatan atau material yang anak-anak itu bisa merasakan langsung gitu, memegang langsung, melihat langsung, mendengarkan suara yang asli kayak gitu ya. Itu sih yang diharapkan oleh Montessori. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Ya, Oke, sama-sama Mbak. mudah-mudahan terjawab ya Mbak Vina ya. Memang nih kalau penggunaan gadget di zaman sekarang tuh kayaknya menantang banget gitu ya Mbak Sinta ya. Tapi memang sebisa mungkin nih anak-anak jangan sampai terlalu terpapar gitu ya Mbak Sinta ya. Dan Montessori ini memang sangat menganjurkan eh, ke- untuk beraktivitasnya kepada barang-barang yang bisa dirasakan langsung gitu ya Mbak Sinta ya. Oke deh, jadi yang gadget-gadget tuh cukup kita-kita aja kali nih, ibu-ibunya nih ya, yang sibuk update-update story ya, save-save stiker WA gitu ya. Saya juga Oke, sukanya mungut-mungut stiker, Mbak. iya sama dong. Kayaknya gabung WAG tuh motivasinya salah satunya adalah menambah koleksi stiker gitu ya. Betul. Oke, Mbak Sinta nih ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Anissa Ayu di Bekasi. Maaf ya nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa Mbak. Mbak Sinta, anak saya sedang belajar tentang fonetik dan alhamdulillah sudah hafal bunyi hurufnya. Tahap lanjut setelah itu apa ya Mbak? Saya berencana dengan merangkai kata. Begitu bukan ya? Nah, boleh langsung Oke. jawab nih Mbak Sinta nih. Kira-kira oke nggak nih rencananya Mbak Anissa nih? Jadi Mbak Nisa, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Montessori itu kan ada 5 area ya. Tadi mungkin saya belum jelasin sampai ke area karena memang masih bahas filosofi. Jadi 5 area Montessori itu ada EPL, sensorial. EPL itu tadi ya latihan keterampilan hidup, kemudian sensorial, lalu bahasa, matematika, dan budaya. Di bahasa itu tuh ada yang namanya sandpaper letter dan ada material namanya sandpaper letter dan large movable alphabet gitu. Itu memang di situ kita mengajarkan anak cara membunyikan sebuah huruf. Jadi di Montessori itu kita tidak mengenal alfabet seperti A, B, C, D, E, F, G itu memang tidak diajarkan di Montessori. Tapi yang diajarkan itu lebih ke fonik atau bunyi hurufnya. Jadi kita lebih ke A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kenapa sebetulnya alasannya Montessori mengajarkannya itu ke fonik bukan alfabetnya? Karena kalau kita pikir secara logika, ketika kita mau merangkai sebuah kata, itu kalau misalnya kita kenal sama bunyinya, maka kita akan merangkai kata tuh dengan lebih mudah gitu. Contoh, misalnya ada kata susu gitu ya. Susu itu kan kalau misalnya kita pakai alfabet itu kan S U. Lalu apakah ketika anak merangkai SU itu menjadi sebuah kata, nanti jadinya malah jadi esu. Masa susu dibacanya esu kan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengajarkan bunyi hurufnya, jadi kalau susu itu berarti su, maka kalau dirangkai akan menjadi susu. Itu akan jauh lebih logis. Jadi benar kalau misalnya Mbak Anissa Ayu sudah mengajarkan fonetik, itu sudah sangat alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Itu karena itu sangat memudahkan banget untuk anak Mbak untuk bisa belajar merangkai sebuah huruf. Atau at least sebelum merangkai kata atau merangkai ya huruf-huruf itu tadi, mungkin bisa diajarkan begini Mbak. Misalnya ada sebuah kata nih. Misalnya mama punya susu gitu ya, atau kita balik lagi ke susu ya biar gampang. Mama punya susu. Kalau misalnya mama bilang susu, kamu dengar huruf apa ya? Kamu dengar bunyi apa ya? Nah itu anak bisa mengatakan misalnya yang dia dengar adalah oke, boleh dituliskan gitu. Kemudian apalagi ya kalau yang kamu dengar kalau misalnya mama bilang susu, oh gitu. Nanti dia akan tulis. Lama-lama itu akan terangkai kan susu gitu sesuai dengan apa yang dia tulis. Atau misalnya dia belum bisa nulis, bisa pakai
huruf-huruf yang lepasan itu ya, atau puzzle atau apapun. Yang penting anak bisa mendengarkan dan mentranslate-nya ke bentuk hurufnya gitu. Jadi mereka sebelum ke merangkai kata, kita coba pakai cara seperti itu dulu. Misalnya kamu dengar bunyi huruf apa, jadi kita juga bisa melatih indera pendengaran mereka. Kalau misalnya mereka sudah bisa mendengar dan mentranslate itu ke dalam hurufnya, maksudnya, oh aku mendengar bunyi, terus mereka bisa nulis gitu, itu baru kita ajarkan untuk merangkai kata-kata lain. Kayak gitu sih Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa, mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya oleh Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta, nih ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Winda Hutami nih. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana cara praise atau memuji anak dengan metode Montessori? Dan yang kedua, apakah dengan metode Montessori juga diterapkan competitiveness dengan teman sekelas, peringkat, lomba, dan lain-lain? Nah, boleh nih, Mbak Winda, nih pertanyaan menarik nih. Boleh tolong dijawab ya. Silakan. Oke, Mbak Winda, terima kasih pertanyaannya. Kalau praise, sebetulnya memang praise itu bukan sesuatu yang haram gitu ya. Maksudnya, wah nggak boleh memuji anak, nanti anak jadi anak. Enggak sih. Kalau kita itu lebih ke apresiasinya tuh gini. Misalnya seorang anak itu berhasil untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Jadi di Montessori itu ada namanya satu siklus kerja. Contohnya adalah ketika dia bisa memasukkan, bisa menyendok nasi dari satu piring ke piring lain gitu ya contohnya. Terus dia selesai. Kita tuh tidak mengapresiasi, wah berhasil ya kamu gitu, tapi lebih ke, wow, kalau bahasa Inggrisnya kayak I see that you can move the rice from the left bowl to the second bowl kayak gitu, atau bahasa Indonesia gimana? Bunda lihat nih kamu bisa berhasil memegang sendoknya dengan baik ketika memindahkan nasinya gitu atau berasnya gitu. Jadi yang kita highlight itu adalah prosesnya, bukan bukan oh kamu udah berhasil melakukannya, itu enggak sih. Jadi kita tetap ada apresiasi tapi lebih ke itu tadi. Jadi hal-hal yang seperti oh kamu udah memindahkan itu dengan baik, dengan dari kiri ke kanan kamu bisa memegang dengan baik. Jadi anak-anak lebih apa ya, merasa bahwa oh berarti aku bisa melakukannya dengan baik kayak gitu. Jadi bukan karena berhasil tapi karena apa yang dia lakukan itu sudah apa ya, apa yang dia lakukan itu sudah benar. Misalnya kayak gini-gininya tuh udah bener. Gimana sih ngomongnya? Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya adalah tidak mengapresiasi secara langsung kepada hasil, tapi lewat prosesnya seperti itu. Itu boleh. Kemudian untuk metode Montessori, apakah menerapkan competitiveness dengan teman sekelas? Jadi Montessori itu, di kelas Montessori itu tidak ada peringkat, tidak ada ujian, tidak ada perlombaan atau apapun. Karena di kelas Montessori itu semua guru percaya bahwa anak-anak itu masing-masing punya keunikannya mereka sendiri-sendiri, mereka punya cara mereka sendiri-sendiri, mereka punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi itu tidak bisa dikompetisikan gitu. Itu tidak bisa diperlombakan. Karena setiap anak itu punya pace masing-masing, semua anak itu punya yaitu caranya mereka masing-masing dalam belajar yang tidak bisa disatukan, maksudnya tidak bisa disamakan, dibuat standar. Maka dari itu seorang guru Montessori, kalau di kelas Montessori ya, seorang guru Montessori itu harus tajam dalam mengobservasi anak. Karena dalam kelas Montessori itu penilaiannya individu. Jadi masing-masing anak ini sudah mencapai apa ya? Kira-kira misalnya hari ini si anak A. Anak A tuh kemarin ketika menyendok, ini aku ngambil contohnya menyendok karena itu yang paling gampang ya. Jadi ketika hari Senin anak ini menyendok, tapi dia megang sendoknya masih kayak gini nih. Nah, itu kita observasi. Oh, oke, kita catat ya. Jadi anak ini hari ini megang sendoknya masih kayak gini. Kemudian misalnya besoknya ketika dia berlatih menyendok lagi, lama-lama ternyata dia sudah memegangnya seperti ini. Atau misalnya seminggu kemudian gitu, ternyata anak ini sudah berubah memegang sendoknya seperti ini. Nah, itu yang kita rayakan tuh itu. Jadi yang kita bukan rayakan ke anaknya, wah kamu sudah berhasil memegang pensil atau memegang sendok dengan cara begini, enggak, tapi kita catat gitu. Kita catat progresnya setiap hari, setiap minggu,
ternyata anak ini sudah bisa loh, dari yang minggu lalu megangnya begini, sekarang udah begini. Jadi lebih ke observasi individu. Tidak ada kompetisi ranking atau apapun, karena semua anak itu punya sesuatu yang dirayakan masing-masing. Gitu. Jadi lebih ke, yaitu tadi individual, personalized, dan tidak ada yang apa ya dikhawatirkan ya untuk anak-anak Montessori karena mereka tidak berlomba di sana. Gitu. Oke, baik Mbak Winda, mudah-mudahan terjawab nih ya seputar memuji anak dan juga tentang penilaian pada anak di Montessori ini ya. Tadi ini notesnya juga bagus banget nih ya, Ibu dan Sister. Jadi kalau di Montessori itu memang kita lebih memuji pada proses gitu ya Mbak Sinta ya, pada usahanya gitu ya, dan kemudian juga kalau competitiveness-nya di Montessori itu lebih menekankan pada keunikan individu anak-anak itu sendiri ya. Jadi nggak yang dibandingkan satu sama lain kayak zaman kita dulu gitu ya, Mbak Sinta ya, pakai nilai rapot gitu ya, Mbak Sinta ya. Oke, ini mudah-mudahan terjawab nih ya, Mbak Winda ya. Oke, Mbak Sinta nih selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Udan Nadirah. Thank you Mbak Sinta pemaparannya. Maaf belum prepare untuk on cam. Mau tanya beberapa. Kalau boleh nih ya. Yang pertama, apakah metode Montessori dapat diaplikasikan untuk gifted child, misalnya yang high IQ atau ASD atau difabel? Kemudian pertanyaan kedua nih, saya pernah baca di metode Montessori lebih disarankan untuk mengenalkan anak dengan buku cerita realis daripada fantasi di awal-awal kehidupannya. Bagaimana menurut Mbak Sinta? Apakah ada saran jenis atau kriteria buku anak untuk 0 sampai 6 tahun buku tertentu gitu ya? Terima kasih banget. Oke, silakan Mbak Sinta dijawab. Oke, Mbak Udan, halo. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan pertama, metode Montessori apakah diaplikasikan untuk gifted child? Banyak banget teman saya yang mendalami Montessori, mereka adalah terapis ABK. Banyak banget. Dan malah tadi kalau misalnya kita lihat di cerita awal yang presentasi saya tadi, sebetulnya Dokter Maria Montessori itu mulai menyadari kalau anak-anak ini butuh stimulasi dan segala macam itu karena dia ngelihat anak-anak ABK kayak gitu. Jadi ABK itu sangat-sangat malah justru banyak progresnya gitu loh kalau misalnya di terapi dengan cara metode Montessori kayak gitu. Karena ini juga terjadi ke teman saya yang seorang terapis ABK. Beliau itu punya punya seorang anak yang diterapi oleh dia itu global delay development atau apa gitu, saya mohon maaf saya kurang ingat namanya, dan itu ternyata sudah bisa loh, ada progresnya loh ketika dia diajarkan atau dia diajak untuk beraktivitas dengan menggunakan metode Montessori kayak gitu, karena mereka benar-benar belajar dengan menggunakan indera-indera mereka. Mereka diajak untuk misalnya memindahkan barang dari kiri ke kanan. Untuk anak-anak yang ABK seperti GDD, itu tuh susah banget. Karena untuk mengangkat barang dengan tepat kayak gini aja mereka butuh effort yang besar. Tapi karena dilatih dengan cara yang seperti itu, menggunakan filosofi Montessori, jadi akhirnya anak tersebut dalam waktu 8 bulan ini, sudah terapi selama 8 bulan ini, ke apa ya mendapatkan banyak ini apa kemajuan kayak gitu. Jadi benar-benar memang sangat disarankan banget terutama untuk anak-anak ABK. Jadi difabel, ASD atau high IQ itu bagaimana? Tapi intinya adalah supaya anak-anak ini juga tetap bisa mencapai potensinya, metode Montessori ini sangat-sangat baik gitu untuk mereka. Ya contohnya seperti tadi yang GDD, mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa Google gitu ya, googling GDD itu seperti apa. Tapi benar-benar mereka ini anak-anak GDD ini benar-benar nggak bisa, bahkan punya fokus ke kiri sama kanan aja mereka nggak ngerti gitu. Tapi dengan metode Montessori sekarang anak GDD ini bisa ngerti paling nggak memindahkan kiri ke kanan itu seperti apa, membawa membawa apa itu namanya nampan itu awalnya miring-miring gini sekarang dia udah kuat, itu karena dilatih dengan uh, filosofi Montessori seperti itu. Jadi jawabannya bisa banget gitu. Terus yang kedua,
Eh, memang iya. Jadi pernah nih di di sebuah kelas nih, saya lagi kelas ketika di Academy of Montessori itu ada satu teman saya itu alumni ITB FSRD, dan dia memang biasanya kan kalau di kampus suka bikin cerita-cerita tentang fantasi-fantasi seperti itu ya. Lalu dia bertanya ke guru saya, lah saya kalau di kampus diajarinnya justru fantasi itu diperkenalkan gitu ke anak-anak, tapi kok di Montessori nggak boleh gitu, kenapa gitu. Nah, itu jawabannya kembali lagi ke absorbent mind yang tadi. Karena anak-anak itu di usia 0 sampai 3 tahun ya terutama, mereka nggak bisa memfilter apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Jadi kalau misalnya mereka dibacakan hal-hal yang bersifat fantasi, mereka masih belum bisa membedakan apakah yang mereka lihat atau dengar itu baik untuk mereka atau enggak. Atau apakah itu bisa diaplikasikan oleh mereka atau enggak. Jadi kenapa Montessori lebih baik mengajarkannya lewat buku-buku yang memang anak kecil misalnya ditinggal di hutan lalu mereka bertemu dengan eh, misalnya mereka beternak, tapi kalau bisa tuh binatangnya nggak ngomong kayak gitu karena di dalam kehidupan sehari-hari binatang kan nggak ngomong. Tapi kalau di buku-buku fantasi kebanyakan binatang-binatang itu ngomong. Nah, itu yang mungkin harus dihindari kayak gitu untuk anak-anak yang usianya 0 sampai 3 tahun terutama karena mereka belum bisa membedakan itu tadi. Sebenarnya sih alasannya karena itu. Tapi asalkan anak-anak tersebut sudah memasuki fase yang misalnya di atas 6 tahun mereka udah bisa membedakan, ya ya iya sih kalau binatang kan aslinya nggak ngomongnya kayak gitu. Itu kita boleh memulai memperkenalkan fantasi-fantasi. Tapi ya itu tadi di usia 0 sampai 6 itu kalau bisa kita yang realistis aja dulu supaya mereka memang menyerap yang ya itu yang real, sesuai realitinya seperti apa kayak gitu. Nanti takutnya mereka ketika lihat sapi, kok sapinya nggak ngomong, di buku saya ngomong tuh gitu, takutnya kayak gitu. Itu yang dihindari. Jadi lebih baik dari awal kita memberikan apa mencekoki dengan yang apa sih realistis dulu, baru kalau memang si anak ini udah ngerti baru kita masukkan ke yang fantasi kayak gitu. Mbak Budan, semoga menjawab. Ya, oke Mbak Wudan, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tadi nih pertanyaannya juga bagus banget nih. Jadi Montessori itu ternyata bisa ya Mbak Sinta ya untuk diaplikasikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian tadi kalau terkait buku bacaan anak, jadi ternyata itu ini ya Mbak Sinta ya, memang bagusnya yang relate dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan realita ya. Jadi jangan tiba-tiba kucing ngobrol sama sapi gitu ya Mbak Sinta ya. Jadi ya kalau bisa cari buku bacaannya yang tokohnya tuh manusia aja gitu kali Mbak Sinta ya. Jadi di situ memelihara kucing, bukan ngobrol dengan kucing seperti itu ya misalnya ya. Oke, oh ini ada dari Mbak Wuda nih. Makasih Mbak, insya Allah terjawab. Amin, amin, insya Allah. Oke deh, kira-kira bakal ada pertanyaan lagi nggak ya nih dari Ibu dan Sister? Boleh nih satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri sharing keilmuan pagi ini. Silahkan, barangkali masih ada yang mau bertanya. Oke, oke mungkin kalau tidak ada lagi. Mungkin saya ingin sebelum saya akhiri nih, nah ini ada terakhir nih dari Mbak Ulfa, rekomendasi buku tentang Montessori apa ya Mbak Sinta nih? Nah ini boleh nih, mungkin bisa jadi bahan bacaan kita juga nih, Ibu dan Sister di rumah. Nih, kira-kira bukunya apa nih Mbak Sinta? Nih, saya lagi bawa buku salah satunya nih ini. Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan. Ini, Nyatu sama background, nah itu dia, Islamic Montessori. Wah. ini Islamic Montessori itu sebetulnya bukan buku pertama yang saya akan rekomendasikan sebetulnya. Maksudnya eh, banyak banget buku-buku yang lebih komprehensif gitu ya. Tapi Islamic Montessori ini kalau misalnya pengen jadi bacaan yang awal boleh. Karena kebanyakan dari kita kan banyak banget yang nanya gimana sih caranya mengajarkan Montessori tapi memasukkan value-value Islam kayak gitu. Karena kita kan kebanyakan orang Islam gitu ya. Jadi banyak banget yang nanya gimana sih caranya memasukkan value-value Islam. Insya Allah di buku tadi itu terjawab semua gitu ya. Kemudian ada lagi buku nih saya udah nyiapin juga. Ini ada buku namanya Hari-Hari Montessori untuk Anak Usia Dini. Ini yang nulis Vidya Dwina para
Paramita gitu ya. Ini juga bagus banget untuk teman-teman atau gusis yang pengen mendampingi anak-anak di rumah. Ini kebalik ya, maaf ya, ini keflip lagi layar aku. Jadi ini hari-hari ini. Kemudian ada lagi, saya nggak bawa bukunya, tapi ada bukunya Vidya Dwina Paramita juga yang tentang menulis. Saya lupa mengeja atau bahas, pokoknya intinya covernya hijau, saya lupa, pokoknya ada lagi bukunya Mbak Vidya yang covernya hijau, tolong nanti dicari ya Ibu sih, saya lupa nama judul bukunya, tapi yang bukunya Mbak Vidya ini benar bagus-bagus banget untuk teman-teman yang mau belajar tentang Montessori di awal-awal, dan aplikatif banget untuk di rumah ya terutama. Terus juga ada bukunya kalau misalnya di versi Inggrisnya gitu ya, ada The Montessori Toddler, ada The Montessori Baby, itu juga bagus juga, itu juga banyak membahas tentang filosofi Montessori di situ. Kemudian ada lagi sih buku di Periplus, ya saya bawa banyak buku loh hari ini. Ya ini judulnya Montessori for Every Family. Nah, buku ini tuh menariknya adalah dia beda sama buku-buku Montessori yang lain karena dia tuh lebih membahas gimana sih caranya kita menjadikan Montessori itu sebagai lifestyle atau way of life kita sebagai keluarga kayak gitu. Jadi Montessori itu bisa loh diterapin nggak cuma antara ibu dan anak, tapi ayahnya juga belajar gitu kayak menjadi ayah yang Montessori kayak gitu ya. Ini buku ini juga sangat membantu, bisa dibeli di ya toko buku yang berbahasa Inggris seperti itu. Dan kalau misalnya cari di e-book-e-booknya ada juga yang dari Maria Montessori sendiri, di Absorbed Mind, terus The Secret of Maria Montessori atau segala macam, itu bisa banget dicari di e-book yang ada di internet seperti itu, Mbak Distia. Mbak siapa tuh namanya? Mbak Ulfa. Mbak Ulfa tadi yang nanya ya. Iya. Oke, ini terima kasih nih, pertanyaannya juga menjadi catatan untuk kita semua. Tadi buku-bukunya menarik sekali, dan ini juga ada chat dari Mbak Nur Novilina, katanya buku Mbak Vidya bagus banget ya tadi ya, yang buku hari-hari bersama Montessori itu ya tadi ya Mbak Sinta ya. Kemudian buku Mbak Vidya yang warna hijau tuh tadi ya, Ibu dan Sister. Nanti silakan dicari ya. Mudah-mudahan bisa ketemu dan bisa menjadi bacaan di akhir pekan atau di saat-saat Ibu dan Sister sedang me time. Oke deh, ini nggak terasa nih Mbak Sinta dan Ibu Sister sekalian. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 siang nih ya. Senang sekali nih hari ini kita sudah sharing seputar Montessori nih ya. Nih sebelum diakhiri mungkin Mbak Sinta kira-kira ada closing statement nggak nih untuk Ibu dan Sister yang hadir pada hari ini? Silahkan Mbak Sinta. Aduh, statementnya apa ya? Jadi mohon maaf banget kalau seandainya tadi eh, sebenarnya saya tuh pengen banyak yang pengen saya jelasin gitu ya, tapi karena keterbatasan waktu jadinya saya harus sedikit cepat gitu untuk menjelaskannya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tadi memang terjadi di kehidupan sehari-hari saya. Jadi memang itu sudah eh, apa ya? Sudah curated ya. Iya, ini bukunya ada di chat ya Mbak Nur Novilina, terima kasih, ini maksud saya tadi ya bukunya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang Montessori, saya sarankan sebelum membeli peralatan atau material, silahkan membaca-baca yang banyak tentang filosofi Montessori-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di luar sana material Montessori itu mahal. Terus sekolah Montessori itu mahal. Jadi, kalaupun seandainya kita tidak mengirimkan anak kita ke sekolah Montessori gitu ya, karena keterbatasan sekolahnya yang seperti itu tadi, kita bisa at least menyediakan filosofinya di rumah. Jadi kita mengisi kekurangan-kekurangan dari sekolah-sekolah di luar itu dengan mengaplikasikan filosofi Montessori-nya di rumah seperti itu. Mungkin itu sih yang dari aku. Oh, sama satu catatan lagi, ada lagi Mbak Distia, sorry satu lagi. Dan karena saya belajarnya tentang Montessori, jadi yang saya sampaikan kan tentang metode Montessori. Tapi di luar sana itu juga kita banyak metode pendidikan yang lain. Ada Waldorf, ada Reggio Emilia, Charlotte Mason dan segala macam. Semua itu kembali lagi ke
ibu dan sister semua, mana yang paling sesuai dengan value ibu dan sister, mana yang paling baik untuk diterapkan di keluarga ibu dan sister, itu semua kembali lagi. Jadi ya insya Allah apa yang saya sampaikan hari ini tidak menyatakan bahwa Montessori is the best. No, ini bukan the best untuk semua orang. Jadi apapun yang saya sampaikan ini adalah pandangan, insight, dan kembali lagi ke ibu dan sister apakah mau menerapkannya di rumah gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih nih Mbak Sinta atas sharing ilmunya pada pagi hari ini ya. Nih sangat berkesan sekali ya dan menambah insight kita semua ya. Terima kasih banyak ya Mbak Sinta ya atas kehadirannya pagi hari ini. Mudah-mudahan saya terus ya dan Terima sukses kasih. terus nih untuk menebarkan ilmu-ilmu Montessori-nya bersama ibu dan sister di luar sana ya. Baik. Terima kasih juga nih kepada ibu dan sister yang telah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta ini bisa menambah insight ya atau pengetahuan juga bisa diterapkan di kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari dalam membersamai anak ya. Dan seperti kata Mbak Sinta tadi, ini merupakan salah satu pilihan metode saja ya Mbak Sinta ya pada penerapannya. Dikembalikan lagi nih kepada value dan mungkin kecocokan di keluarga ibu dan sister masing-masing. Baik, terima kasih banyak ya. Saya Adis, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di sharing keilmuan lab belajar ibu yang lainnya. Ditunggu aja ya, disimak, dipantengin aja di WhatsApp grupnya lab belajar ibu atau follow juga nih di media sosialnya lab belajar ibu ya, ada Instagram lab belajar ibu. Kemudian ada juga nih rekaman-rekaman sharing keilmuannya bisa dilihat di YouTube lab belajar ibu ya. Dan jangan lupa juga nih di Lab Belajar Ibu akan ada event besar ya, yaitu Ibu Back to School. Wah, ini seru banget nih nanti Ibu dan Sister bisa lihat update-update terkininya di Instagram Lab Belajar Ibu. Baik, terima kasih banyak. Saya Adis, MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi ya Ibu dan Sister. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Makasih Masih banyak Mbak banyak. Sinta, Mbak Nistia. Terima Terima kasih. kasih.